Bapak Ibu pengelola PAUD TK Pogat. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi tentang penerimaan dana BOP tahap 1 tahun 2020 itu berdasarkan penarikan data pada Dapodik per 30 Maret tahun 2020 dengan jumlah lembaga penerima 273 lembaga untuk 19 kecamatan yang berada di Kabupaten Flores Timur. Kemudian kita berpatok pada Juknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2020. Kemudian lagi ada perubahan Juknis nomor 13 tahun 2020 ini dengan nomor Permendikbud nomor 20 tahun 2020. Kemudian Peraturan Menteri nomor 13 tahun 2020 ini tidak terlalu beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya di masa COVID ini ada perubahan Juknis yang saya sampaikan tadi di Permendikbud nomor 20 tahun 2020. Ada penambahan komponen belanjanya, yaitu 50% belanjanya. 50% itu untuk kegiatan pembelajaran bermain. Kemudian komponennya, bahan pembelajaran peserta didik dibutuhkan sesuai dengan tematik. Kemudian alat permainan edukatif, HP dalang. Kemudian penyediaan alat mengajar pendidik ditambah dengan pulsa data. Kenapa pulsa data ini dimasukkan di 50%? Karena digunakan untuk proses pembelajaran secara online dari guru kepada murid di rumah masing-masing. Dari 50% ini, tahun sebelumnya itu dipilahkan berdasarkan persentase, ada 45%, 40 dan 15%. Tapi di tahun ini 50% itu ada 5 komponen pembelanjaan ini diatur oleh lembaga masing-masing sesuai kebutuhan lembaganya. Jadi tidak dipisah-pisahkan, sesuai kebutuhan lembaga diatur saja dari komponen pembelanjaan 5 ini mana yang diutamakan, bisa dikurangkan satu pembelanjaan dari komponen pembelanjaan yang ada. Kemudian kegiatan pendukung yang 35% disediakan untuk penyediaan makanan tambahan, pembelian alat deteksi tumbuh kembang anak, obat-obatan, pemberian honor guru, dan penyediaan buku administrasi. Ditambah lagi pembelian alat kebersihan termasuk cairan pembersih tangan, masker, dan vitamin bagi warga belajar. Kemudian kegiatan lainnya 15% itu seperti biasanya digunakan untuk pemeliharaan sarana prasarana, penyediaan alat media publikasi, kemudian langganan listrik, telepon, internet, dan air. 15% ini internetnya dimasukkan lagi, digunakan untuk internet pemasukan data anak ke Dapodik. Dari 3 kegiatan ini, sarana prasarana, media publikasi, dan listrik, air, dan telepon ini bisa dikurangi satu kegiatan, tinggal 2 saja juga bisa. Batas pemasukan RKS sampai dengan tanggal 10 Mei. Selanjutnya RKS tersebut kami akan proses ke keuangan daerah, kemudian dana itu akan ditransfer ke rekening lembaga masing-masing. Demikian penjelasan saya secara singkat. Kemungkinan hal-hal yang masih belum lengkap dapat berkonsultasi langsung dengan kami di bidang PAUD dan Dikmas sesuai jadwal yang kami turunkan ke tiap wilayah kecamatan. Terima kasih atas perhatian. Selamat siang. Coba cek.